Mbak. Jangan lupa membawa gerobak. Selamat datang hadirin semuanya. Bersama KKG PAI Maluku kita bergerak. Ahmad datang membawa lalapan. Dimakan bersama hidangan sagu. Selamat datang di webinar seri 8 bersama KKG PAI Provinsi Maluku. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu Bapak Guru hebat semuanya pada webinar seri ke-8 Komunitas Guru Pendidikan Agama Islam SD Provinsi Maluku. Sebelum acara ini dimulai, saya sampaikan beberapa informasi guna menjaga lancarnya pelaksanaan webinar ini hingga akhir nanti. Satu, mohon Bapak Ibu dapat menonaktifkan mikrofon ketika belum diizinkan untuk berbicara, guna menjaga kenyamanan kegiatan ini. Yang kedua, apabila Ibu Bapak sekalian ingin menyampaikan sesuatu, boleh melalui raise hand atau mengetiknya lewat kolom chat. Yang ketiga, kegiatan ini resmi terdapat di platform Merdeka Mengajar dan disediakan sertifikat. Ketika kami membagikan link pengisian daftar hadir, mohon Ibu Bapak dapat mengisi data yang sebenarnya, termasuk email yang aktif, di mana tempat kami mengirimkan sertifikat. Izinkan saya, Winarti, yang akan memandu jalannya kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, saya mengajak Ibu Bapak hadirin sekalian untuk sama-sama tak henti-hentinya kita selalu bersyukur atas rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, walaupun dalam keadaan virtual, kita dapat berkumpul untuk belajar bersama praktik baik. Dua kalinya, salawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat, tabiin, yaumil kiamah. Dan harapannya adalah semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan akan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, kita ikuti sambutan dan arahan Ketua KKG Pendidikan Agama Islam Provinsi Maluku, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan webinar berbagi praktik baik seri ke-8. Kepada Bapak Alfi Hasan SPDI MPD, saya persilahkan. Suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar Pak. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa aktifkan kamera karena lagi dalam perjalanan ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu moderator, luar biasa ini. Saya jadi gregetan juga malam ini. Tidak bisa pantun, Bu. Ya, tidak apa-apa. Saya tidak bisa berpantun. Ya, Bapak Ibu narasumber yang luar biasa malam hari ini yang bersedia berbagi dengan kita, Pak Rizal sama Bu Maya, yang saya hormati. Kemudian Bapak Ibu Ketua-Ketua KKG PAI
se-Provinsi Maluku, MGMP, AGPAI, dan komunitas lainnya yang berkesempatan bergabung di malam hari ini, serta Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia. Saya mengajak Ibu Bapak sekalian, sama-sama kita tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam wal ihsan, sehingga pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul secara virtual lewat forum yang disajikan oleh KKGPAI Provinsi Maluku. Tak lain dan tak bukan, yang bertujuan adalah bagaimana memperbaiki pembelajaran kita untuk menyajikan sesuatu yang berdampak pada murid-murid kita. Pada sesi ke-8, seri ke-8, komunitas KKGPAI Provinsi Maluku membuka wadah diskusi untuk Ibu Bapak sekalian dengan menghadirkan kader-kader PAI terbaik ya di Provinsi Maluku. Pak Rizal dan Bu Maya ini tak asing lagi ya, karena keduanya adalah lulusan guru penggerak. Dan tema yang diangkat malam ini berfokus pada kepemimpinan pembelajaran. Nah, ini momen yang pas ya Bapak Ibu ya, terkait tentang pendidikan guru penggerak, yang salah satu tujuannya menyajikan dan menghadirkan guru-guru yang mampu memimpin pembelajarannya. Nah, Bu Maya sendiri kapasitasnya sebagai kepala sekolah. Bagaimana praktik-praktik baik yang dipraktikkan oleh Bu Maya dengan perannya sebagai kepala sekolah yang berasal dari guru PAI. Kemudian Pak Rizal juga sebagai guru dan nantinya sebagai calon kepala sekolah. Amin. Diaminkan Amin. dong. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Tiap-tiap kita adalah pemimpin dan satu saat kita akan diminta pertanggungjawaban. Kepemimpinan yang dimaksud dalam webinar kali ini tidak membahas tentang kepemimpinan sekolah, tapi kepemimpinan pembelajaran. Bu Bapak, kita dipercayakan oleh pemerintah, oleh orang tua murid, oleh masyarakat untuk mengawal dan mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Tentunya peran kita sebagai pemimpin di dalam kelas itulah yang akan kita perankan lewat praktik-praktik baik yang akan dibagikan oleh kedua guru PAI hebat kita malam ini. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar, Bapak Ibu, karena lagi di jalan. Mudah-mudahan bisa cepat sampai di rumah ini, biar bisa masuk dengan laptop. Nah, nantinya akan dikupas tuntas ya oleh Pak Rizal dan Bu Maya tentang kepemimpinan pembelajaran itu seperti apa, menyajikan materi-materi yang sesuai selaras dengan karakteristik murid kita, khususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Demikian Bu Win yang bisa saya sampaikan malam ini. Atas izin Bapak Ibu sekalian, dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita membuka webinar seri 8 komunitas KKGPAI Provinsi Maluku ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua KKG PAI Provinsi Maluku. Semoga mendapat menyemangati kita di awal pembukaan webinar seri ke-8 pada malam hari ini. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi berbagi praktik baik dengan tema kepemimpinan pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran pendidikan agama Islam yang berpihak kepada murid. Selanjutnya telah hadir
di ROM kita, Bapak Rizal Salasa SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam pada SD Negeri 1 Ambon yang juga sebagai lulusan guru penggerak angkatan ke-7 Kota Ambon. Halo Pak Rizal, gimana kabarnya? Halo, Win, baik. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, sukses ya Pak ya. Gimana, Bu? Sukses selalu. Amin, amin. Alhamdulillah, sukses untuk kita semua. Iya. Baik Bapak Ibu, kebetulan Ibu Maya belum hadir bersama kita. Kita beri Bapak Rizal untuk tidak membuang waktu. Saya memberikan kesempatan 20 menit ke depan untuk Bapak Rizal memberikan materi. Monggo Pak, dipersilahkan. Iya, baik. Pantunya Terima, jangan lupa. iya, iya, iya. Terima kasih, Ibu Win. Ini sudah lama sekali saya tidak berjumpa sama Ibu Winarti dan teman-teman yang saya sangat hormati dan saya banggakan. Ketua KKG PAI Provinsi Maluku yang selalu menjadi teladan bagi kita semua, Pak Alfi Hasan, SPDI, MPDI ya, dan Bapak Ibu teman-teman semua yang berbahagia, karena ini adalah balasan pantun dari Ibu Winarti ya, saya coba menjawab tantangan beliau di samping itu dengan mengkorelasikan yang lagi viral di postingannya Pak Alfi Banda ya, nelayan pergi mencari ikan untuk kawan-kawannya makan. Salam cinta saya hanturkan untuk para Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, karena sudah lama kita tidak Oke. berjumpa, jadi makin kangen ya. Oke, mungkin pada malam hari ini saya bukan menggurui teman-teman semua, tapi kita belajar sama-sama. Yang baik boleh ditiru. Kalau kalaupun ada sedikit kekurangan, mungkin kita saling menutupi. Izinkan saya untuk men-share materi. Kelihatan ya, Bu? Cek. Belum, masih loading Pak. Nah, sudah bisa dilihat. Sudah ya? Mm-mm. Iya. Sesuai dengan tema besar kita di malam hari ini, yaitu kepemimpinan pembelajaran, mewujudkan pembelajaran PAI yang berpihak kepada murid. Ya, ini mungkin konteksnya kita di sini ya, karena saya lulusan guru penggerak, khususnya angkatan 7 Kota Ambon, maka saya akan mengkorelasikan dengan ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, biar teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari ilmu yang akan saya berikan. Ya, sekali lagi semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya mengutip yang disampaikan oleh Ketua KKG PAI Provinsi Maluku tadi. Saya ambil penggalan kalimat yang awalnya saja dulu. Setiap kalian adalah pemimpin. Apakah teman-teman setuju dengan kalimat ini? Saya mungkin butuh komentar dulu, biar Ibu Win, saya minta izin untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengomentari ini dulu. Karena kalimat ini bukan hanya sekedar slogan, tapi saya mau teman-teman semua kita merasakan dulu ini, bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Ini setuju atau tidak nih? Mungkin boleh raise hand. Setuju Pak, setiap kalian adalah pemimpin.
Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi, boleh? Cuci balas semua 30 kilo. Tidak ada ya, Bu Win? Iya Pak, lanjut materinya. Oke, semua setuju ya bahwa Setuju. setiap kalian adalah pemimpin. Iya. Selanjutnya ini, well-being. Di pendidikan sekarang ini bahwa di lingkungan belajar harus terciptanya well-being, yaitu kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan atau kesejahteraan. Pertanyaan saya gini, sudahkah Anda, Bapak Ibu, rasakan di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Biar malam ini kita belajar, kalaupun ada yang belum sampai ke sini, biar kita tahu, kita bisa identifikasi apa masalahnya. Mungkin di webinar malam hari ini kita bisa menemukan solusinya. Terkait dengan pembelajaran PAI boleh, atau pembelajaran lain di kelas, ya silakan. Mari Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah semua sekolah sudah merasakan well-being di sekolah? Soalnya pemerintah baru saja meluncurkan Permendikbud nomor 46 juga terkait dengan kekerasan di sekolah. Nah, ini juga jadi bahan catatan, apalagi guru-guru PAI. Ini tugas berat sedang melanda kita terus. Wah, kayaknya tidak ada ya, Ibu Win. Nggak ada Pak, bisa lanjut saja. Mungkin nanti di sesi tanya jawab. Oh ya ya ya, boleh. Iya. Nah, di sini saya sedikit berbagi praktik baik saya. Yang pertama terkait bagaimana menghadirkan pembelajaran yang setara, yang aman, nyaman bagi saya untuk pembelajaran PAI, khususnya di daerah yang minoritas. Bagaimana pembelajaran PAI bisa maksimal di lingkungan belajar yang minoritas, karena pembelajaran PAI merupakan pembelajaran yang wajib diterima oleh setiap murid, khususnya yang beragama Muslim, walaupun di dalam lingkungan yang minoritas. Nah, di sini tugas saya sebagai pemimpin pembelajaran mampu menyediakan kebutuhan belajar peserta didik saya. Entah itu jumlahnya 1 orang atau 2 orang, karena pembelajaran PAI itu merupakan mata pelajaran yang pertama di laporan pendidikan. Saya juga pernah menemukan ada sekolah yang pembelajaran PAI-nya itu kurang maksimal saya lihat, karena terjadi kayak kurang mengutamakan begitu. Oleh karena itu saya mengangkat satu praktek baik ini untuk menjawab kebutuhan belajar peserta didik khususnya pendidikan agama Muslim, agama Islam yang di daerah-daerah minoritas. Yang Muslimnya sedikit, yang non-Muslimnya banyak. Nah, ini saya punya satu program namanya Satu Saya. Satu siswa, satu ayat, dan sholat. Saya mencoba menghadirkan ini di lingkungan pembelajaran di daerah minoritas. Kalau di daerah yang mayoritas, saya pikir ini sudah hal biasa. Tapi bagaimana ini saya hadirkan di lingkungan pembelajaran yang minoritas. Dan ini juga bisa teman-teman praktikan di lingkungan belajar teman-teman. Nah, apa itu sih sebenarnya program Satu Saya? Program Satu Saya ini adalah satu siswa, satu ayat. Ini sama tambahannya dengan sholat juga ya. Adalah sebuah program co-kurikuler untuk mengembangkan kompetensi sikap spiritual, kognitif, dan keterampilan murid kaitannya dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
serta mengembangkan profil pelajar Pancasila, dimensi iman dan takwa, sekaligus mengintegrasikan dengan program literasi sekolah. Nah, ini menarik ini teman-teman, karena di lingkungan saya ini itu tidak bisa pembelajaran PAI itu dilaksanakan kalau hanya di waktu-waktu yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Karena mereka ketika pulang sekolah, mereka akan berbaur dengan lingkungan yang non-muslim. Bahkan ada siswa-siswa saya juga yang lebih cenderung, bahkan pernah ada yang mengikuti peribadatan-peribadatan yang bukan daripada ajaran Islam, karena memang lingkungan mereka yang membuat seperti itu. Makanya tugas saya, PR saya ini agak berat. Oleh karena itu saya masukkan program ini di dalam program co-kurikuler. Nah, ini latar belakangnya. Program satu saya ini juga merupakan salah satu program yang sangat penting diterapkan dan pendidikan, karena program ini mampu mengembangkan kepemimpinan murid dalam membaca, literasi, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti di sini murid punya peranan penting di sini. Karena berdasarkan hasil observasi, murid-murid yang muslim SD Negeri 1 Ambon itu kemampuan membaca Al-Quran dan sholat itu sangat rendah sekali. Oleh karena itu, saya membentuk program satu saya ini dengan harapan dapat meningkatkan motivasi murid dalam melaksanakan sholat, membaca, dan mempelajari Al-Quran. Nah, ini rumusnya. Strategi pelaksanaan program. Pendekatan yang digunakan dalam program saya ini adalah inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yang merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, ini teman-teman boleh menggunakan strategi ini bukan hanya dalam pembelajaran PAI saja. Boleh menggunakan strategi ini dengan pembelajaran yang lain boleh. Nanti setelah ini baru kita diskusi, tapi untuk saat ini saya mencoba berbagi khususnya pembelajaran PAI. Nah, ini tujuan programnya ini adalah membantu meningkatkan sikap spiritual, meningkatkan keterampilan siswa, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik dalam diri murid, dan meningkatkan nilai-nilai kebajikan universal untuk membantu meningkatkan kualitas diri. Nah, saya punya prakasa perubahan bahwa menumbuhkan kecintaan belajar dan mengamalkan Al-Quran serta melaksanakan kewajiban sholat. Ini prakasa perubahan ini yang saya ingin anak-anak miliki, dan mereka sendiri yang akan menentukan bagaimana perubahan ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, saya mulai dari tahapan bagjanya. Ini adalah bagja ini sendiri adalah akronim dari B, A, G, J, dan A. Bagaimana alurnya? Ini tahapannya. Mulai dari B itu adalah buat pertanyaan. Di pertanyaan sini kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya positif ya. Mengapa kita perlu meningkatkan minat murid dalam membaca Al-Quran? Lalu bagaimana memanfaatkan aset sekolah supaya dapat menumbuhkan rasa cinta Al-Quran pada murid di sekolah? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran murid dalam mencapai tujuan akademik dan non-akademik? Nah, lalu tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawaban adalah diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, tentang pentingnya generasi yang cinta Al-Quran. Ini wali-wali kelas juga saya diskusikan, dan juga murid itu sendiri. Murid itu jangan lupa, itu hal yang paling penting juga. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Diskusi, sharing, curah pendapat dengan murid untuk menampung aspirasi murid atau ide di tahapan awal. Jadi ini murid-murid saya meminta pendapat mereka, dan mereka menyuarakan itu bahwa di rumah mereka begini-begini,
kurangnya ada perhatian orang tua, kemudian lingkungannya yang tidak mendukung. Nah, ini. Lalu saya melihat aset atau kekuatan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kami punya kepala sekolah yang juga guru penggerak, otomatis sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang berpusat pada siswa seperti ini. Jadi saya mendapat angin segar, saya optimis bahwa rencana ini akan didukung penuh oleh kepala sekolah. Kemudian ambil pelajaran. Tahapan berikutnya, ambil pelajaran aktivitas apa yang dilakukan selama ini yang menarik minat belajar Al-Quran. Kemudian apa yang disukai murid dalam kegiatan membaca Al-Quran secara mandiri. Kemudian mana kebijakan-kebijakan sekolah yang telah mendukung kegiatan spiritual. Nah, ini saya coba korelasikan. Di sekolah kami punya banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya agama itu sangat mendukung oleh pihak sekolah. Oleh karena itu saya juga ingin bahwa yang murid-murid yang beragama muslim juga mendapat support kegiatan-kegiatan spiritual seperti ini. Oleh karena itu ini sangat nyambung sekali gitu. Nah, tindakan yang diperlakukan itu observasi. Kemudian anak-anak juga ketika dipisahkan mereka juga senang ketika yang non muslim mendapatkan pembinaan spiritual, yang muslim juga mereka kebagian hak yang sama. Kemudian gali mimpi. Apa saja hal baru yang dapat kami lakukan setelah memiliki murid yang Qur'ani dan rajin sholat. Nah, murid-murid kami yang ada di daerah minoritas ini juga harus punya mimpi yang besar. Iya, di antaranya ya suatu saat nanti mereka juga mungkin bisa mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan MTQ misalnya. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti mungkin ada siswa-siswa yang lahir dari pendidikan-pendidikan yang di lingkungan minoritas bisa tampil di event-event besar seperti itu. Sehingga motivasi intrinsik dari dalam diri mereka itu sangat kuat sekali untuk dapat mempelajari dan mengamalkan ini Al-Quran secara mandiri. Karena sasaran saya ini, kegiatan kokurikuler yang saya terapkan di lingkungan sekolah ini akan berdampak pada kegiatan mereka, aktivitas mereka di luar rumah. Karena mereka tidak punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ngaji seperti di daerah-daerah yang mayoritas muslim. Kemudian saya mulai jabarkan rencana, apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Ya, mendiskusikan program ini kepala sekolah, kemudian dengan orang tua, dan orang tuanya sangat support sekali. Karena mereka menyadari bahwa waktu mereka, lingkungan mereka, yang memang membuat anak-anak ini nih jadi kurangnya minat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan bahkan melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian saya juga menyediakan Al-Quran, menyediakan sarana prasarana di sekolah, dan alhamdulillah kepala sekolah mendukung sekali rencana ini dan menyediakan satu ruang khusus untuk dijadikan musala. Ini sungguh sangat luar biasa. Lalu mulailah atur eksekusi. Siapa saja yang dapat saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kemudian siapa yang akan bertanggung jawab agar program ini tetap terlaksana dan berkelanjutan? Dan kapan program ini dapat dimulai? Nah, kami mulai membuat tim, menyusun jadwal dan pelaksanaan. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan sangat efektif, dan ini adalah bukti bahwa sekalipun ruangannya sederhana, tapi sarana prasarana semua ini disupport oleh sekolah, dan inilah hasilnya pembelajaran PAI menjadi maksimal dan murid-murid yang muslim merasa adil di dalam proses pembelajaran, mereka juga nyaman di lingkungan sekolah, dan alhamdulillah well-being yang menjadi harapan pemerintah saat ini dapat kami rasakan
secara adil dan merata di lingkungan belajar. Nah, inilah kepala sekolah, bahkan beliau memantau terus pelaksanaan rutinitas sholat di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Bahkan semua wali-wali kelas yang non-muslim juga sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini karena sangat berdampak positif buat siswa-siswa kami di SD Negeri 1 Ambon, khususnya yang beragama Muslim. Ya, mungkin dari saya ini 3 poin penting bahwa di dalam merancang sebuah program jangan lupa mengikut sertakan murid, dan murid sendiri yang menentukan ayat-ayat yang akan dibaca, kemudian melibatkan murid dalam kegiatan refleksi. Jadi fokus saya ini adalah murid, murid dan murid, dan murid berikan motivasi sehingga motivasi intrinsik dari dalam diri mereka itu betul-betul tertanam sehingga mereka sendiri yang mengawal program ini dan melaksanakan secara tertib dan sungguh sangat luar biasa. Mereka itu tidak lupa membawa sarung bagi yang muslim dan juga yang putri. Wah, ini memang murid saya tidak terlalu banyak, tapi sungguh luar biasa saya mampu membuat satu prakasa perubahan yang begitu berdampak pada murid, dan ini ternyata juga berimbas pada lingkungan keluarga mereka di rumah. Karena untuk membuat hal seperti ini tidak bisa kita lakukan di sekolah saja, keterlibatan orang tua, sekolah, dan juga guru ini sangat penting. Karena inquiry apresiatif ini adalah perubahan pendekatan yang perubahan secara kolaboratif sehingga tidak bisa kita bekerja sendiri. Dukungan kolaborasi itu menjadi kunci suksesnya sebuah program. Ya, mungkin dari saya sampai di sini, saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, terima kasih Bapak Rizal atas materi yang diberikan kepada kita semua. Mohon maaf, Bu Mayanya sudah hadir belum ya? Iya, sudah Bu. Oh, mohon maaf Bu Maya. Iya, Bapak Ibu sekalian, tentunya sudah bersiap-siap untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Rizal. Tetapi ditahan-tahan dulu pertanyaannya. Kita mau mendengarkan materi dari Bu Maya. Telah hadir di kita saat ini Ibu Maya Renuat, SPD MPD. Beliau adalah Ketua KKGI Kota Tual, sekaligus sebagai lulusan guru penggerak Angkatan 1 Kota Tual, dan saat ini diberi tugas sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kota Tual yang telah banyak melakukan praktik-praktik kepemimpinan pembelajaran, khususnya kapasitas beliau sebagai guru PAI. Saya menyapa dulu Ibu Maya, gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah kabar baik Bu. 2015 kita baru ketemu ya? Oh iya Bu, Bu Winarti ya. Ya. Masya Allah ya, salam Bu, maaf. Terakhir kita ketemu di PLPG. Oh iya ya, PLPG waktu Ya, BPMP. Iya betul. ya, Bu Maya. ya. Untuk tidak membuang waktu, monggo Bu Maya. Bu Win. Dengar suara saya, Bu? Ya. Cek. Iya Pak Alfi, Pak Ketua.
Oh, lanjut. Nanti setelah ini saja ya. Ya, Ya. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin mohon maaf ya sekali lagi mungkin saya baru sempat bergabung karena kondisi saat ini mungkin jadi yang pertama mungkin saya sapa dulu. Kita lihat di dalam room ini yang saya hormati ada Pak Alfi selaku Ketua KKG Provinsi Maluku, ada Pak Rizal selaku rekan narasumber Kepala pada BGP bergabung malam juga hari. malam ini, Bu Oh Maya. iya, maaf. Mohon maaf ya. Assalamualaikum Pak Kepala. Alhamdulillah bisa bergabung. Mohon maaf saya mungkin agak terlambat masuk. Bapak Ibu yang tidak sempat saya sapa satu persatu. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin perlu saya sampaikan atau perlu saya informasikan terkait dengan kegiatan hari ini karena memang kondisi saya saat ini saya juga sementara dalam trip perjalanan. Tadi saya baru kembali dari pelabuhan, cek kondisi terhubungan ternyata ditunda juga, jadi mohon maaf kalau saya tidak, mungkin malam ini saya tidak terlalu banyak ini dan saya mungkin tidak bisa berbagi dalam bentuk visualnya. Mungkin saya berbagi cerita-cerita sedikit dengan Bapak Ibu Guropai karena saya lihat tadi tempat saya masuk itu saya lihat Pak Ical sudah banyak juga berbicara terkait dengan kepemimpinan pembelajaran bagi seorang guru pai. Karena kalau mau lihat Pak Ical mungkin yang terbaru dalam pendidikan guru penggerak ini sendiri karena memang setiap angkatan itu memang tidak banyak perbedaan sih, paling sedikit tetapi pada prinsipnya itu sama. Ya, baik Bapak Ibu guru pai yang saya banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini mungkin bicara tentang kepemimpinan pembelajaran. Nah, kalau konteks pemimpin pembelajaran di sini mungkin yang kita ketahui ya, mungkin yang pertama pemimpin pembelajaran yang dalam skala kecil kita sebagai guru yang ada di dalam kelas, bagaimana strategi kita dalam satu kelas. Kemudian kalau saya sendiri, saya mungkin lebih banyak pada bagaimana pemimpin pembelajaran bahasa. Karena setelah pendidikan gerak itu langsung saya dikasih amanah, dikasih tugas tambahan juga sebagai kepala sekolah pada SD Negeri 2 Kota Tual. Nah, di kesempatan malam hari ini mungkin saya akan sedikit berbagi praktik-praktik baik yang sudah saya lakukan. Mungkin saya belum sempat mengirimkan video atau tayangan dalam bentuk PPT. Mohon maaf karena memang kondisi juga saat ini, jadi saya belum mempersiapkan dan tidak sempat untuk membawa perangkat saya. Biasanya menggunakan HP saja. Baik, terkait di sini saya lebih fokus kepada bagaimana pemimpin dalam pengembangan sekolah. Nah, mungkin tadi Pak Ical sudah sampaikan tentang pemimpin pembelajaran itu sendiri, yang mana bagaimana bicara tentang kepemimpinan pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di sekolah, itu hal yang paling penting. Bagaimana itu satu hal yang harus dimiliki oleh guru ataupun kepala sekolah adalah kompetensi. Itu yang sebagaimana sudah ada dalam undang-undang, yang mana guru harus memiliki kompetensi, terutama kompetensi pedagogiknya, kemudian profesionalnya, kepribadiannya dan lain-lain. Nah, itu hal yang paling
penting karena seorang guru apapun yang harus kita lakukan baik dari skala kecil dari dalam kelas itu yang pertama kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Nah, di sini saya mungkin lebih banyak kepada bagaimana pemimpin dalam pengembangan sekolah ya, di mana mungkin saya ambil satu yaitu bagaimana pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, artinya kita harus mengetahui dulu pemetaan. Kalau di guru penggerak itu ada pemetaan 7 modal atau 7 aset. Kita harus, jadi tidak ada bagaimana seorang pemimpin, bagaimana dia dituntut, bagaimana untuk kemampuan dia dalam mengelola sumber daya. Jadi harus berpikir berdasarkan aset atau aset based thinking ya kalau tidak salah seperti itu. Bukan berpikir berdasarkan masalah atau aset based problem atau lainnya seperti itu. Tapi bagaimana kemampuan seorang pemimpin atau kepala sekolah, bagaimana dia mampu untuk memetakan apa saja yang menjadi potensi-potensi sumber daya yang ada di sekolah. Nah, terkait mungkin kalau di guru penggerak itu kita kenal ada 7 modal ya, itu salah satunya ada mungkin modal manusia, modal politik, dan lain-lain di situ. Mungkin di sini saya lebih ini kepada bagaimana kepemimpinan kepala sekolah karena apa? Kita guru penggerak diamanahkan sebagai atau dikasih tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau pemimpin dalam suatu sekolah. Di situ kita juga secara tidak langsung ada artinya ada program-program, mungkin tadi Pak Ical sudah sampaikan bagaimana pengelolaan program yang berpihak kepada murid dan lain-lain. Nah, di sini juga seorang kepala sekolah memiliki artinya intervensi, artinya dia juga mampu untuk melihat kira-kira program mana. Nah, salah satunya mungkin bagaimana pengelolaan program yang berpihak atau berdampak kepada murid atau program-program yang memang bisa kita lakukan atau kita eksekusi di satuan pendidikan kita. Nah, di sini mungkin saya sedikit berbagi. Saya ambil contoh ya, kalau misalnya saya yakin teman-teman guru PAI juga di sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing sudah pastinya memiliki program-program atau budaya-budaya sekolah yang sudah dilakukan. Kalau tadi tidak salah itu ada konsep kalau misalnya dalam membuat satu ide program harus kita mengikuti atau menggunakan teknik baja tadi kalau tidak salah disampaikan. Berarti bagaimana seorang guru jadi apa yang kita lakukan itu harus berpihak atau mengakomodir kebutuhan daripada siswa, menyuarakan atau memberikan secara langsung mendorong kepemimpinan murid itu sendiri. Nah, di sini mungkin saya mohon maaf kalau tidak terlalu ini, jadi saya mungkin berbagi apa yang sudah saya lakukan di sekolah saya, misalnya program-program misalnya sebagai guru. Jadi di sekolah saya juga setiap hari selain program yang kita lakukan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, salah satu program yang perlu saya sampaikan adalah program yang kita lakukan setiap minggu atau program jangka pendek. Misalnya jadi di kami itu setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu. Itu yang biasanya kita lakukan. Setiap hari itu ada program-program yang mana program sekolah tersebut harus berdampak kepada murid itu sendiri. Nah, misalnya hari Senin kalau misalnya hari Senin itu setelah upacara itu programnya kami itu di sekolah kami itu namanya melawan nasib. Nah, melawan nasib itu sendiri artinya menyanyikan lagu-lagu nasional. Jadi karena memang kita lihat akhir-akhir ini memang karena memang seiring dengan adanya perkembangan kemudian pengaruh-pengaruh daripada digitalisasi ini anak-anak lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya tidak artinya nilai-nilai nasionalis anak itu sudah berkurang.
Nah, itu jadi setiap guru yang ada di sekolah kami, khususnya guru jaga itu, setiap hari bukan hanya guru jaga itu dia datang di sekolah, kemudian dia mengatur siswa dan langsung masuk ke kelas, tetapi sebelum masuk di dalam kelas itu ada pembiasaan-pembiasaan atau kegiatan-kegiatan atau program yang lebih eh, berfokus kepada siswa itu sendiri. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa hari Senin itu ada kegiatan atau program kami adalah melawan nasib, artinya menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Nah, itu dilakukan setelah upacara bendera. Nah, jadi setiap guru jaga itu sudah tahu, guru piket itu sudah tahu apa yang harus dilakukan bersama dengan siswa. Kemudian hari Selasa itu kami di sekolah kami juga itu ada, karena memang yang saat ini kita lihat, saya yakin bukan hanya di sekolah kami, tetapi rata-rata yang menjadi isu saat ini adalah bagaimana eh, apa namanya kemampuan literasi dan numerasi, sehingga itu mungkin ada pada hasil rapor pendidikan yang rata-rata itu belum ada perubahannya delta atau rata-rata warnanya bukan, sebenarnya bukan warnanya saja tetapi nilainya yang masih rendah. Nah, hari Selasa itu kami buat itu guru jaga, jadi bukan saya langsung menentukan tapi saya bekerja sama berkolaborasi juga dengan guru, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Nah, itu juga kita lewat mungkin tahapan-tahapan tadi yang disampaikan, tahapan baca tadi kita buat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Baik itu melibatkan guru dan siswa itu sendiri. Jadi untuk kegiatan hari Senin itu kita namakan kegiatan serasi ya. Mohon maaf, saya tidak bisa tampilkan di sini. Serasi itu sendiri artinya Selasa literasi. Nah, kalau bicara literasi itu kan sifatnya bukan hanya literasi sebatas mengambil buku kemudian membaca, tapi bagaimana anak-anak menemukan informasi, memahami suatu teks, dan lain-lain. Nah, di situ setiap hari Selasa itu jadi programnya namanya Serasi Selasa Literasi. Jadi ada yang kadang siswa membacakan buku atau gurunya yang mungkin awalnya tuh guru jaga atau guru piket yang membacakan buku, kemudian didengarkan oleh siswa dan lain-lain. Selanjutnya mungkin ada juga siswa itu sendiri yang terlibat. Itu tergantung apa namanya guru piket hari itu. Tetapi rata-rata itu terkait dengan bagaimana kemampuan anak dalam berliterasi setiap hari Selasa. Kemudian hari Rabu itu eh, hari Rabu itu namanya Ranum atau Rabu Numerasi. Rabu Numerasi itu sendiri seperti tadi bagaimana anak-anak dilibatkan misalnya dengan hal-hal sederhana kemampuan eh, menghafal perkalian ya, karena mau bicara tentang konsep matematika, operasi-operasi dasar yang harus dimiliki anak itu harus kuat dulu, misalnya bagi perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Itu operasi dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Bagaimana tuh siswa bisa memecahkan suatu masalah atau konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, sementara dasar yang harus dimiliki siswa itu belum kuat. Jadi itu dilakukan setiap hari Rabu, sementara hari Kamis sendiri itu program kami itu Misbat atau Kamis berbahasa daerah ya. Jadi kenapa kami ambil hari Kamis? Karena mungkin sebelumnya kami itu menyesuaikan dengan kostum, karena setiap hari Kamis di sekolah kami menggunakan baju khusus khas daerah K. Jadi kami ambil programnya itu Misbat Kamis berbahasa daerah, yang mana salah satu dari episode Merdeka Belajar itu sendiri adalah revitalisasi bahasa, yang mana bahasa K itu juga ada di dalam situ. Makanya kami itu bagaimana dengan apa yang harus kami lakukan untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan dalam melestarikan bahasa, khususnya bahasa K, karena fakta yang terjadi saat ini anak-anak asli daerah itu sendiri eh,
khususnya kami yang ada di sekolah kami itu anak-anak itu ketika diajak untuk berkomunikasi mungkin mereka paham memahami apa yang kita instruksikan, tetapi kalau feedback atau umpan balik dari siswa itu sedikit mungkin agak berat. Nah, di situ kami programkan sehingga menjadi satu pembiasaan. Dan kemudian di hari Jumat, nah hari Jumat ini saya lebih bagaimana bekerja sama dalam hal ini melibatkan guru pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, kebetulan di sekolah kami juga selain saya juga ada 2 guru, satu dari P3K dan satu PNS. Jadi alhamdulillah kita punya penambahan modal juga atau aset atau modal manusianya ya. Dalam hal ini jumlah guru PAI juga sudah bertambah, dan program yang kami lakukan di hari Jumat itu namanya Jumat Bersejarah. Jumat Bersejarah itu sendiri artinya Jumat bersih, sehat, jasmani, dan rohani. Yang mana program atau kegiatan yang dilakukan, nanti mungkin setelah ini saya coba lihat dan saya akan share ke Pak Jales atau salah satu untuk bisa mungkin share screen-nya. Jumat Bersejarah itu setiap hari Jumat itu selain sholat duha, jadi setiap hari Jumat itu ada sholat duha berjamaah. Itu berjamaah. Sementara hari-hari lainnya itu anak-anak melakukan secara mandiri karena kami memiliki salah satu aset juga yaitu berupa sarana prasarana, dalam hal ini musola yang ada di sekolah kami. Nah, sholat duha itu dilakukan kalau hari Jumat itu secara berjamaah, sementara hari lainnya itu dilakukan secara mandiri. Dan kami selaku guru hanya bagaimana mengingatkan anak-anak di hari lainnya itu tanpa harus kami perintahkan. Dari situ kami ingin melihat bagaimana kesadaran anak-anak untuk melakukan. Tetapi tugas guru hanya mengingatkan tanpa harus memerintahkan. Seperti itu. Jadi saya sering sampaikan kepada guru-guru yang penting diingatkan bahwa setiap hari anak-anak datang di sekolah belum apel itu sudah biar perlu itu sudah harus wudhu dari rumah sehingga waktunya tidak terbuang. Yang penting bagaimana anak-anak itu juga diajarkan bagaimana menjaga wudhunya agar tetap suci dan tidak batal. Sehingga datang dari sekolah langsung ke musola dulu, tapi namanya juga anak-anak untuk yang harian untuk melaksanakan sholat duha itu memang tidak sampai dengan 10 orang, tetapi itulah yang ingin kita nilai sejauh mana kesadaran atau rasa nilai apa namanya religius yang dimiliki oleh anak-anak untuk melakukan ibadah, dalam hal ini sholat duha sebelum proses belajar mengajar. Nah, hari Jumat itu secara berjamaah ya Bapak Ibu guru PAI. Jadi selain jadi ada kolaborasi antara guru pendidikan agama Islam dan guru PJOK karena namanya saja Jumat Bersejarah, bersih, sehat jasmani dan rohani. Nah, setelah sholat duha berjamaah dilanjutkan dengan apa namanya senam olahraga fisik, dalam hal ini senam dan lain-lain. Nah, yang bersihnya di mana? Bersihnya ini setiap hari Jumat sekolah kami juga karena kami ada kerja bakti bagaimana dampak dari satuan pendidikan kami di masyarakat itu kami ada karena memang rata-rata siswa kami itu ada pada desa yang tidak jauh, masih ada dalam satu tempat, satu titik, jadi jangkauannya juga dekat, sekolah juga ada dalam kampung itu sendiri, desa Dula itu sendiri dan bisa dijangkau. Jadi setiap hari Jumat itu ada kelas yang ditugaskan untuk bersama dengan salah satu orang guru PAI, ditambah dengan wali kelas. Bahkan kadang saya juga ikut, kita sama-sama ke masjid untuk pembersihan masjid. Nah, itu kami kenapa tidak melibatkan semua? Karena untuk mengatur siswa kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk diarahkan semua harus ke masjid, berarti kita punya waktu hanya untuk bagaimana mengatur siswa yang
cukup banyak karena makanya saya bagi setiap hari Jumat itu giliran. Jadi hari Jumat ini kelas 1, Jumat berikut kelas 2, kelas ini sampai kelas 6. Dengan tujuan apa? Menanamkan nilai-nilai bagaimana nih apa namanya profil pelajar Pancasila itu sendiri. Bagaimana cinta kepada, mereka secara tidak langsung menanamkan nilai ada kolaborasinya, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Mereka juga harus diajarkan sejak dini bahwa ini tempat ibadah yang harus kita sama-sama menjaga kesucian daripada tempat ibadah tersebut. Jadi setiap hari Jumat itu juga setiap kelas setiap kelas itu ada giliran. Jadi tidak terasa kalau dibagi setiap semua siswa atau guru itu saja, berarti itu lama kelamaan guru akan bosan, anak-anak juga bosan. Makanya kita bagi. Jadi kadang satu kelas nanti 2 bulan berikut atau 1 bulan berikutnya lagi baru ada gilirannya. Jadi tidak terasa. Jadi alhamdulillah program yang berdampak kepada masyarakat juga kami lakukan dalam hal Jumat bersih, yaitu membersihkan tempat ibadah. Kadang itu kalau lebih rutinnya kepada masjid, kemudian kadang juga pada balai desa dan lain-lain atau kuburan. Itu tergantung dengan kondisi. Kalau misalnya di tempat mana yang kita anggap perlu dibersihkan, jadi bukan hanya siswa, ada guru. Kemudian kebetulan di sekolah kami itu kami memiliki jasa jasa bersih-bersih di lingkungan karena memang sekolah kami besar. Jadi 2 orang jasa yang kita ajak untuk kolaborasi. Jadi setiap hari Jumat itu saya bilang mereka bertugas paling hari Senin sampai Sabtu kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu 2 tenaga jasa tadi tidak ada di lokasi sekolah. Mereka lokasinya di titik di mana kita harus sama-sama berkolaborasi seperti itu. Jadi anak-anak juga memang disesuaikan dengan kondisi mereka. Jadi setiap anak bukan hanya kelas 6, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi itu mungkin terkait dengan program yang kami lakukan pada hari Jumat yang namanya Jumat Bersejarah. Nah, selain itu hari Sabtu ya, Sabtu itu kami karena hari Sabtu sesuai dengan jadwal kami lebih banyak kepada kegiatan proyek dalam hal ini dalam implementasi kurikulum Merdeka. Hari Sabtu itu kami ada pada kegiatan kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu kebanyakan dilakukan oleh guru-guru kelas dan fasilitator penanggung jawab proyek itu sendiri. Namun programnya itu kami buat hari Sabtu itu sebagai Sabtu Bakreat. Kalau Bakreat itu dalam bahasa daerah kami itu biasanya sesuatu yang identik dengan seperti bahasa atau makna kayak gaya-gayaan atau kayak berhias seperti itu. Namun kami mencoba bagaimana kata bakreat itu kita buat dalam hal yang positif. Jadi bakreat itu kita buat dalam bentuk akronim yang artinya berkolaborasi, kreatif dan aktif. Nah, khususnya dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu sedikit praktik baik yang saya berbagi pada kesempatan malam hari ini karena bicara tentang bagaimana seorang pemimpin juga kalau saya mungkin lebih banyak kepada bagaimana pengembangan sekolah dan dalam hal ini program-program, kemudian apa saja yang menjadi aset-aset yang ada di dalam sekolah itu yang harus kita manfaatkan seperti itu. Nanti mungkin sebentar kita akan ada dalam cerita-cerita lepas. Mohon maaf Bapak Ibu Gurpai, mungkin apa yang saya bagikan ini bisa bisa
ikuti. Mungkin ada hal-hal baik yang ini silakan Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas keterbatasan dan kondisi saat ini. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Win. Iya, terima kasih Ibu Maya. Beri tepuk tangan dulu buat Ibu Maya. Ya, terima kasih Bu Maya. Luar biasa praktik baik yang telah dilakukan. Saya banyak belajar dari apa yang Ibu sampaikan. Semoga ini juga dirasakan oleh teman-teman guru PAI hebat yang hadir pada malam hari ini. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya, untuk tidak membuang waktu. Tahap yang pertama kita beri kesempatan kepada 3 penanya. Silahkan Bapak Ibu boleh berbicara langsung dengan narasumber dengan cara mengaktifkan raise hand untuk kami aktifkan mikrofonnya, atau Bapak Ibu dapat mengaktifkan mic atau pula dapat menulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya bantu untuk membacakannya. Jadi Bapak Ibu, 3 pertanyaan dulu. Ibu Endang, mari Bu. Mari Bu. Halo Ibu Endang. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Maafin, Waalaikumsalam suara saya terdengar jelas, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ibu. Terdengar, Bu, jelas, Bu, suaranya. Soalnya suara Ibu kecil di saya, Bu. Oh, jelas. Iya. Kalau di sekolah kami, Bu, kegiatan untuk sholat duha itu sudah setiap hari dengan sholat zuhur, karena itu ada waktu untuk sholat, dan sudah memperkenalkan ke siswa mana yang sunnah, mana yang wajib. Untuk mengaji, alhamdulillah juga setiap sebelum masuk kelas itu kita selalu mengaji dan mengambil 5 surah yang berbeda untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Yang ingin saya barangkali masukkan dari narasumber, bagaimana caranya supaya kita sebagai guru tidak hanya guru yang piket saja yang mengikuti kegiatan tersebut ya. Jadi di kami itu yang mengikuti kegiatan itu tuh gurunya itu saja. Sementara guru yang lain itu kami agak kesulitan untuk mengajaknya. Jadi mohon tipsnya. Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oleh Ibu Mai. Ibu Mai. Bagaimana Bu Moderat? Silakan dijawab Bu Maya. Oh iya, iya, iya baik. Terima kasih
Ya mungkin tadi pertanyaan dari Ibu siapa ya tadi? Eh, Bagaimana eh, guru yang dilibatkan hanya guru piket sementara guru yang lain tidak? Iya, baik. Mungkin sebenarnya kalau bicara tentang program ya, Bapak Ibu guru Pai hebat. Jadi kalau program itu sebenarnya melibatkan eh, semua, artinya semua warga sekolah dalam hal ini guru ataupun siswa. Artinya bukan hanya guru-guru tertentu, tetapi kenapa saya tadi sampaikan bahwa di sekolah kami hanya guru piket, artinya biar penanggung jawabnya ada, yang bertanggung jawab atas program harian yang dilakukan itu ada guru yang bertanggung jawab. Nah, memang betul satu program yang kita lakukan di sekolah itu tidak bisa kita berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama atau kolaborasi daripada semua guru. Karena itu memang hal yang sangat penting. Karena apa? Mengingat satu saat kalau misalnya guru tersebut tidak berhalangan atau guru tersebut yang dikasih penanggung jawab itu tidak ada di tempat, itu berarti bisa jadi programnya tidak jalan. Nah, itulah butuh kesadaran dari kita untuk bagaimana sama-sama terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung program-program yang dalam hal ini program-program yang berdampak kepada siswa atau berpihak kepada siswa. Nah, mungkin itu di bagaimana yang pertama tadi saya sampaikan bagaimana pentingnya kolaborasi dan kesadaran semua warga sekolah dalam menjalankan program-program. Memang betul, Bu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Mungkin nanti sebentar bisa ditambahkan. Ibu, itu pertanyaan Ibu Endang tadi. Iya, Pak Jalet. Itu terkait dengan trik di mana program itu bisa untuk diikuti semua guru. Kalau saya tangkap dari pertanyaan tadi itu agar guru-guru yang istilahnya masih acu tak acu dengan program itu ada nggak triknya gitu supaya semua bisa terlibat di dalam program yang dibuat di sekolah. Seperti itu kira-kira yang saya tangkap dari pertanyaan. Oh iya, siap-siap. Terima kasih Pak Jales. Jadi kalau mau bicara eh, trik kan sebenarnya ini tadi saya sampaikan pentingnya kolaborasi karena apa? Kalau mau bilang trik khusus sebenarnya tidak harus ada trik juga, tetapi karena dalam membuat satu program kan ada artinya ada kesepakatan atau ada kolaborasi dari semua guru dalam hal ini kepala sekolah maupun dengan segenap guru yang ada dalam situ. Jadi yang perlu diharapkan itu tadi bagaimana itu program. Jadi bagaimana kita mau mengembangkan sekolah kalau kita sendiri hanya apa namanya mengharapkan artinya hanya guru kita hanya eh, kasih tanggung jawab itu hanya untuk guru guru tertentu. Jadi penting tadi saya sampaikan mungkin dari sebelum sebelum pelaksanaan atau program ini berjalan mungkin awalnya itu harus sudah ada kesepakatan atau dari semua warga sekolah ini trik-trik mungkin mungkin seperti awal tadi ya yang saya sampaikan mungkin sama ya dengan Pak Ical kita mau eksekusi satu program harus kita buat kan ada langkah-langkah tadi ya buat pertanyaan kira-kira apa yang harus kita lakukan kemudian kita gali buat pertanyaan ambil pelajaran gali mimpi jabarkan rencana atur eksekusi berarti itu sudah kita ketika kita melewati satu tahapan itu berarti otomatis sudah ada eh, apa namanya kesepakatan kita bersama untuk mengembangkan sekolah ini ke depan lewat program-program yang kita jalankan. Mungkin itu Pak Sek dan Ibu yang tadi, mohon maaf, Ibu siapa tadi yang sempat, iya. Ibu Endang dari mana Bu? Ibu Endang Bu Endang. sendiri
Jadi ya, Bandung, Jawa Barat. kumaha damang Bu. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya ya. Wilujeng Sumping di Malukunya Bu. Insyaallah. Nah, Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak. sami-sami Bu. Ya, di Saya Kembang bahasa Sunda. Saya alumni di Cianjur Bu, kuliahnya di Cianjur Jawa Barat. Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, terima kasih masukannya Ibu. Ya, Iya, terima kasih Ibu Maya. Kita buka pertanyaan untuk yang kedua. Mari Bapak Ibu. Ibu SDN 010. Ya, Ibu. Ya, silakan. Mari Bapak Ibu. Ibu Ya. luap Apa Bapak? Muhammad Firdaus. Ya. Iya, monggo Bapak. Mari Bapak mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, saya Muhammad Firdaus dari Anambas. Dari Kepulauan Riau, Kabupaten Anambas. Ini mau Suaranya kurang kedengaran, Pak. Jaringan mungkin tuh tempat beliau. Sudah terlempar itu. Udah terlempar beliau. Halo, Al monitor. Pak Ketua masih monitor? Ya, Edu, silakan. Ada yang berikutnya dari Pak Ode. Pak Ode disilakan. Pak Ode, monggo Pak Ode. Halo, assalamualaikum. Pak Ode, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kawan-kawan sudah diajak gabung. Yang kita semua hormati pimpinan KKG ya, Provinsi Maluku, Pak Alfi dan teman-teman, dan Ustazah ya, Ustazah, para asatizat, kepala BGP yang sempat bergabung, dan terutama para narasumber tadi ya, Bu Maya dan Pak Rizal. Pak Rizal, nama Pak Rizal ini viral akhir-akhir ini di TikTok ya, Pak Jales ya. Ada yang jual bulu mata palsu katanya. Sama istrinya yang sering diviralkan. Oh. Iya. Oke, terima kasih. Ini apresiasi yang luar biasa ya teman-teman KKG PAI. Saya baru terlibat di beberapa kegiatan PKB ya di PAI di tingkat nasional, masuk menjadi salah satu instruktur atau fasilitator di SKI ya, yang juga masuk dalam implementasi kurikulum Merdeka gitu. Dan ada satu kabar bagus ternyata bahwa kawan-kawan di mata pelajaran pendidikan agama Islam ini tidak berhenti untuk terus belajar ya. Tetapi mungkin ke depan kita sebenarnya menunggu karena motivasinya adalah rahmatan lil alamin, menjangkau seluruh keilmuan. Mungkin ke depan kita sarankan juga teman-teman tidak hanya fokus ke materi-materi IKM ya, tapi masuk ke bagaimana metode, model, strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi tidak terkesan, minta maaf ini ya, tidak terkesan sebagai sales kurikulum gitu ya. Maksudnya kita menganggap sudah selesai lah pembelajaran dengan tidak menutup kemungkinan bahwa kita terus belajar ya, kurikulum Merdeka dan lain sebagainya. Karena ada hal yang harus kita jembatani antara kurikulum Merdeka di Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang Bapak Ibu naungi sebagai guru PAI di Kemdikbud, dan ada satu lagi
di Kementerian Agama ya dengan proyek profil Rahmatan lil Alamin. Saya yakin teman-teman madrasah juga malam ini bergabung. Itu banyak miskonsepsi yang terjadi. Kita berharap dari teman-teman PHI ini juga mampu memberikan pencerahan ke arah sana. Jadi tidak melulu tentang apa namanya perkembangan kurikulum ya. Karena kita menanti ini sebenarnya teman-teman saya baru pulang berkolaborasi dengan beberapa teman-teman madrasah. Ini banyak pertanyaan sementara kita kekurangan kapasitas kualitas untuk meng-share bagaimana misalnya pembelajaran materi-materi pembelajaran itu disajikan ya secara kolaboratif, secara interaktif ya dengan model media strategi pembelajaran terbaik. Ya di sini saya yakin ada banyak trainer, pelatih-pelatih guru agama yang hebat-hebat ya, Pak Alfi, Pak Rizal, ya Bu Maya dan teman-teman KKGPI. Apa namanya maksudnya tidak hanya menyongsong dengan perubahan kurikulum saja, tapi konten pembelajarannya yang saya lihat banyak yang ada di konten Pak Alfi dan Pak Rizal ya, paling tidak itu. Dan itu sebenarnya saran ya, tidak perlu dijawab. Tapi saya sebenarnya penasaran dengan Pak Rizal itu, bagaimana strategi mengajarkan 2 siswa atau 3 siswa dalam pembelajaran. Sementara selama ini kan kita model pembelajaran itu berkelompok, misalnya 4, 5. Ini Pak Rizal ini bagaimana itu cara mengajarkan? Saya penasaran sekali. Sebab kalau kita kan rame itu dengan pengelompokan, dengan kolaboratif. Kalau karena saya dengar sendiri Pak Rizal itu pernah siswanya 1 itu. Nah, sistem apa yang dikembangkan diterapkan oleh Pak Rizal untuk melambungkan potensi anak ini gitu. Karena kita kenal di kurikulum Merdeka itu ada identifikasi, ada bagaimana mengenal diferensiasi. Nah, diferensiasi ini seperti apa gitu? Apakah masuk ke proses juga ke konten atau seperti apa kalau siswanya tunggal misalnya? Itu yang ingin saya dengar dari Pak Rizal. Seperti itu kawan-kawan. Afwan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ude. Mungkin Pak Rizal bisa langsung menanggapi sebelum kita ke penanya berikut. Kan? Ya, cek. Baik. Terima kasih pertanyaan dari Pak Ode, senior kita, Ketua IGI Provinsi Maluku. Ini beliau sekaligus mengevaluasi bagaimana proses pelajaran saya di sekolah. Ini terima kasih sekali ada pertanyaan seperti ini. Sekaligus untuk mengetahui kepada kita semua bahwa apa yang saya alami di lingkungan belajar yang di minoritas itu jauh berbeda dengan apa yang teman-teman rasakan di lingkungan belajar teman-teman. Secara emosional itu harus mampu berdiri di tengah-tengah. Itu paling sulit yang saya lakukan. Nah, terkait dengan pembelajaran, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa nanti terkesan tidak ada pengembangan pembelajaran, bahwa yang kita tahu ya paling diskusi aja, diskusi harus lebih dari 1 ya, saya sama muridnya. Lalu bagaimana proses pembelajaran diferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, saya kira konteks itu tetap saya gunakan walaupun murid saya hanya 1, karena selera orang itu ya pasti ada ciri khasnya, termasuk murid saya walaupun hanya 1. Nah, tetap alurnya tetap saya ikuti, asesmen diagnostik, bagaimana saya melihat bahwa kebutuhan belajar anak saya ini sukanya yang mana, visual atau gambar, malah saya lebih memerdekakan dia untuk menerima semua model pembelajaran yang dia sukai. Nah, itu malah lebih menarik. Jadi dia tidak jenuh. Mungkin di pembelajaran yang teman-teman lakukan itu terkadang saya lihat banyak waktu yang saya lihat di kelas ya, di teman-teman yang lain itu kadang-kadang waktu banyak terbuang hanya untuk mendiamkan anak atau mengikuti bahwa anak-anak diam, ini mau belajar. Wah, itu kadang banyak waktu yang terbuang percuma di situ.
Sebaliknya kepada pembelajaran saya, waktu begitu banyak efektif. Kalau itu hanya dilakukan oleh model pembelajaran secara monoton, satu saja, malah itu jadi timbul kebosanan karena durasi waktu efektif mengajar tetap sama, durasi jam JP-nya tetap sama. Nah, saya menggunakan model kolaboratif. Jadi saya terkadang ada pakai video pembelajaran, ada kadang diskusi walaupun hanya berdua. Malah sejauh ini efektif. Lalu murid lebih saya fokus, murid lebih merdeka, murid lebih percaya diri karena sasarannya satu arah gitu. Dan itu sudah saya buktikan. Mungkin pada kesempatan-kesempatan tertentu boleh silakan teman-teman yang mau ingin mengunjungi sekolah saya juga bersedia terbuka untuk kita sama-sama bisa melihat bagaimana proses pembelajaran saya di kelas. Saya juga sudah sangat kepingin untuk bisa merasakan pembelajaran yang normal seperti teman-teman. Saya juga sudah mengajukan beberapa keinginan untuk bisa pindah, tapi sudah diajukan sejak beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin pertimbangan pemerintah bahwa butuh ada orang-orang yang seperti saya di daerah-daerah rekonsiliasi, tapi di satu sisi menjadi beban moral gitu. Kapan sih saya bisa istilahnya bisa hidup normal gitu. Tapi saya nikmati prosesnya dan alhamdulillah sejauh ini pembelajarannya efektif, malah pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Ambon tidak kalah dari pendidikan-pendidikan yang lain. Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih. Ya, berarti juara satu semua Pak ya, dari semester 1 ke semester yang lain. Juara tidak menjadi tolak ukur Pak. Oh, iya. Terima kasih. Hasilnya Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Berarti, Pak Ical punya cerita yang unik ya. Jadi teman-teman mungkin yang disampaikan beliau ini satu cerita unik sebenarnya ya, yang beliau jalani sebagai guru pendidikan agama Islam. Ya, sudah kita dengarkan bersama bahwa pada dasarnya kita yang di sekolah-sekolah yang siswa biasanya berhadapan ya seperti saya, kadang 36-40 siswa, itu kalau Pak Ical berhadapan dengan siswa yang boleh dibilang tunggal ya, face to face, muka menghadap muka, sehingga ini memang satu cerita juga yang unik buat kita Bapak Ibu GPAI. Tentunya di lingkungan sekolah beliau juga mungkin beda lingkungan dengan kita, dan ini satu cerita baik ya, kita ambil hikmahnya tentunya untuk sebagai salah satu inspirasi juga ya, bagaimana nanti kita membayangkan kalau kita di posisinya beliau dan kita menerapkan ya pembelajaran dengan metode strategi yang harusnya kita kembangkan kepada banyak siswa, namun kondisi yang menghendaki agar hanya berhadapan dengan satu siswa, tapi yang seperti beliau sampaikan tadi bahwa beliau menjalankan itu dengan normal, seperti kita-kita di lingkungan sekolah yang siswa normal ya, dengan jumlah siswa 28 siswa per kelas atau lebihnya. Mungkin itu tambahan saya dari buat Pak Rizal. Dilanjutkan Ibu Queen, silakan. Silakan yang mau diskusi, mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan di kolom chat, dibaca saja buat kedua narasumber, Bu. Nih Bu, saya bacakan ya buat kedua narasumber. Dan ya, saya dari Kepulauan Riau ya, Kabupaten Anambas, mau bertanya trik atau strategi untuk mengatasi siswa yang aktif pembelajaran PAI, dalam arti siswa tersebut aktif ganggu temannya, khusus kelas 1 SD Pak. Oh iya, jadi ini pertanyaannya bahwa bagaimana triknya kita untuk
mengatasi siswa yang aktif, tapi dalam hal ini aktif untuk mengganggu teman, ya, bukan aktif belajar, tapi dia aktifnya untuk mengganggu teman seperti itu. Jadi ini pertanyaan dari Muhammad Firdaus yang sempat tadi resen tapi mungkin terkendala jaringannya. Silakan, mungkin dari kedua narasumber bisa membagikan triknya kepada rekan kita yang di Kepulauan Riau. Silakan. Pak Rizal dulu atau Ibu Maya dulu, silakan. Cek. Ibu Maya masih ada? Ya. Masih Pak Ical. Ya. Ya mungkin saya duluan ya, Ibu. Ya, dari Kepulauan Riau, Kabupaten Anambas ya. Salam kenal Pak, kami dari Ambon, Maluku. Ya, tiap daerah, tiap satuan lingkungan belajar beragam ya karakteristiknya. Nah, kalau persoalan tentang yang Bapak tanyakan ini rata-rata saya lihat hampir seluruh sekolah-sekolah ada kejadian-kejadian seperti ini. Semua baru itu ada. Ya, bagaimana sih strategi atau trik untuk mengatasi siswa yang aktif dalam pembelajaran PAI, dalam arti siswa tersebut aktif ganggu temannya, khususnya kelas 1. Ya, ini mungkin siswanya yang lebih dari 1 ya. Saya coba membantu untuk menjawab. Ya, seperti kita ketahui bahwa siswa yang seperti ini juga kita harus melihat dari sudut pandang jangan negatif ya. Ini semua siswa punya potensi, semua siswa istimewa termasuk yang seperti ini. Tinggal bagaimana gurunya mampu memposisikan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kalau kita tahu di pembelajaran diferensiasi yang siswa seperti ini kita kelompokkan dengan kinesthetik ya, bahwa siswa ini aktif. Nah, kalau misalnya siswa-siswa yang seperti ini, guru harus punya strategi khusus untuk dia tidak lagi mengganggu teman-temannya. Bisa dalam bentuk memberikan satu tugas yang meminimalisir dia untuk jangan lagi dia bergerak mengganggu teman-teman yang lain. Misalnya dalam fase A pembelajaran materi tentang huruf hijaiyah, ya guru boleh menyuruh dia menulis atau membuat satu tugas gitu yang mengharuskan dia memanfaatkan waktu itu sehingga tidak ada waktu untuk mengganggu teman yang lain. Ya perlu digarisbawahi, ingat bahwa siswa itu punya potensi termasuk dengan aktif seperti itu. Karena siswa yang aktif seperti itu juga dia hebat sebenarnya. Yang selama ini kita menganggap bahwa itu nakal, itu sebenarnya tidak. Tinggal bagaimana guru mampu memposisikan kebutuhan belajarnya. Ya. Karena mungkin ada yang belum pas begitu. Jadi biasanya triknya kasih saja dia satu tugas untuk menuliskan. Ya iya, misalnya dia sudah selesai, alasannya nih dia sudah selesai lalu dia mengganggu teman yang lain. Nah, guru boleh memberikan tambahan untuk tadi dia tidak mengganggu teman-teman yang belum selesai misalnya. Jadi kuncinya itu ada di guru. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya Ibu Maya mungkin bisa menambahkan sedikit. Ya, baik. Terima kasih Pak Ical. Terima kasih juga Bapak yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan bagaimana trik yang kita lakukan dalam menghadapi siswa yang sifatnya hiperaktif atau suka mengganggu, dalam hal ini suka mengganggu temannya di dalam kelas. Nah, kalau saya sendiri
karena ini juga pengalaman. Mungkin sebelum ini, mungkin yang pertama penting sekali kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Ical, kita harus memetakan kebutuhan siswa itu dulu. Guru harus dia mengenali karakter atau apa sih yang menjadi, kalau tadi Pak Ical sampaikan potensi-potensi yang dimiliki siswa tersebut. Nah, mungkin sebelumnya mungkin di dalam kurikulum saat ini yang diharapkan bagaimana kita memetakan kebutuhan siswa itu dulu. Misalnya mungkin terkait dengan minat siswa, kemudian gaya belajar dan lain-lain. Nah, ketika minat itu kita ketahui, berarti kita bisa mengarahkan siswa tersebut sehingga siswa tersebut juga apa namanya, frekuensi untuk mengganggu temannya itu tidak. Ini bila mana kita memfasilitasi, seorang guru mampu memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari siswa tersebut. Nah, kalau pengalaman saya sendiri, saya jujur saja, saya juga pernah diperhadapkan dengan siswa seperti itu. Bahkan waktu itu dari kelas 1 sampai saat ini siswa itu sudah ada di kelas 6. Jadi setiap jam agama itu siswa itu saya pakai pendekatan. Jadi kalau anaknya memang sukanya anaknya aktif, berarti saya pendekatan secara emosional kepada siswa tersebut. Jadi saya kasih tugas ini siswa, misalnya waktu itu namanya siapa ya? Alfian adalah saya ambil sebagai ketua kelas. Padahal di dalam kelas itu sudah punya ketua kelas, tetapi setiap jam agama saya jadikan dia sebagai ketua kelas. Jadi itu trik yang mungkin saya pengalaman yang saya lakukan. Jadi sampai saya kadang kalau waktu bertugas sebagai guru mapel dan saya beralih jam ke kelas yang lain, dia bahkan datang cari ibu, kapan agama lagi, ibu saya masih ketua kelas kan. Jadi sering tanya, ibu apa saya masih ketua kelas? Iya, kamu masih tetap ketua kelas, tapi khususnya ke jam agama. Jadi sampai saat ini siswa sudah kelas 6 itu setiap aku dapat itu selalu dia dan secara tidak langsung dia anggap, oh ya saya adalah ketua kelas khusus pada mapel agama. Jadi dia senang sekali, kadang dia cari ibu kapan masuk saya. Jadi seperti itu mungkin trik yang saya lakukan. Jadi kalau anak karakternya misalnya suka frontal atau suka mengganggu proses pembelajaran, kita tidak harus juga dengan harus misalnya kita dengan ketegasan, atau bisa dengan pendekatan-pendekatan secara emosional sehingga bisa juga diterima oleh siswa tersebut. Dan bukan waktu pada saat saya menjadi guru, artinya melaksanakan tugas sebagai guru mapel saja, bahkan ada sampai kemarin ada siswa kelas 1 juga ada yang seperti itu, karena memang latar belakang orang tuanya setelah saya telusuri, oh anaknya memang di rumah itu bapaknya sering dengan misalnya keras kepada anak, sehingga anak datang di sekolah juga dia artinya tempat untuk menyalurkan apa yang dia rasakan kepada teman-teman yang jadi suka mengganggu dan membuat hal-hal yang memang menjadi perhatian. Jadi itu saya pendekatan bahkan ada, jadi saya temukan seperti itu sama, jadi saya panggil, jadi saya jaga sampaikan ini loh, saya bilang itu namanya adalah Asma, kamu nih bagus sekali kalau bajunya dirapikan. Jadi saya ucapkan, kasih motivasi, misalnya anak ini paling sopan, anak ini jadi kasih motivasi. Jadi kadang dia sendiri merasa kayak istilahnya bukan rasa minder, tetapi rasa tiba-tiba jadi ini gitu, malu. Jadi dia, oh iya ya ternyata saya ini anak baik juga. Jadi kadang saya panggil, mari ke ruangan, saya kasih permen, saya kasih, kamu itu anak yang baik. Oh ibu guru, jadi dia seperti itu. Jadi anak yang memang wataknya, kita cobalah pendekatan secara emosional dengan bagaimana memotivasi dan apa namanya, memetakan apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut. Mungkin itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Bapak Ibu informasinya. Iya, sama-sama. Silakan Ibu. Ya baik, sesi pertanyaan pertama sudah selesai. Sekarang kita buka sesi diskusi tahap kedua. 3 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Sudah ada Bapak Abu yang mau bertanya. Mari Bapak Abu dari Tual. Halo Bapak Abu.
Halo, Ya, silakan Pak. halo. Ya, silakan Bapak Halo, Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi saya dari Kabupaten Kepulauan Riau. Ya, terima kasih banyak sudah banyak pengalaman yang kita dapatkan dalam sudah banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan dalam kegiatan ini. Yang ingin saya tanyakan di sini, ada siswa saya yang orang tuanya beda agama. Itu permasalahannya yang sulit selama ini saya hadapi. Jadi orang tuanya berbeda agama. Jadi setelah saya tiap kali belajar, itu sering dia menyanyikan lagu rohani, saya masuk pada live. Contohnya selawat. Suruh selawat saja tidak bisa. Jadi saya pernah panggil dengan orang tua. Halo Bapak Abu. Jaringan kali ya. Oh, Ya, mungkin lanjut Pak Ode dulu, Pak Ode. Saya Pak ya. Ya, silakan. Halo, halo. Pak Abu dulu lah mungkin. Silakan Pak Abu, sudah bersama. Bagaimana jalan keluarnya menjadi siswa tersebut dapat menerima pelajaran yang baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Abu. Pertanyaan sudah dipahami. Silakan untuk penanya Pak Ode. Terima kasih Pak Jalas ya, karena tadi menyinggung anak yang interaktif ya. Mungkin ini praktik baik saya ya untuk teman-teman PAI yang juga saya alami di beberapa program pendampingan ya di sekolah penggerak. Jadi saya kebetulan mendampingi sekolah luar biasa ya di SLB yang mungkin Bapak Ibu di sekolah reguler mengenal lingkungan yang beda, yang mirip, yang namanya pendidikan inklusif. Tetapi di sekolah luar biasa itu lebih ekstrim lagi, dan ini sebenarnya butuh kesadaran pengambil kebijakan ya, hadir dan juga teman-teman kepala sekolah, para guru, dan harus terus berkolaborasi untuk menguatkan teman-teman guru kelas, guru PAI secara kolaboratif, kemudian memperkuat BK ya, bimbingan konseling, karena saya tahu guru kelas itu guru PAI sekaligus bisa jadi guru konselor ya. Meskipun di luar ini guru konselor itu ada sendiri ya, tapi karena tidak tersedia atau tidak disediakan ya kita otomatis dari guru BK ya. Dan itulah sebenarnya yang kita identifikasi sejak awal. Kalau misalnya ada gejala tersebut yang seperti tadi, misalnya ada kasus dia sering mengganggu temannya, dan ini dalam taraf tumbuh kembang anak ini kita akan banyak temukan yang seperti ini di pendidikan awal, di fase A, fase B, fase C di kurikulum Merdeka, atau di kelas bawah ya dalam kurikulum K13. Bahkan ini sampai di level kelas atas di 456. Kebetulan salah satu, saya pengajar juga pendidikan inklusif di perguruan tinggi, ingin share ini, bahwa kebutuhan belajar kita sudah petakan tuh, kita sudah banyak teori, tapi kita tidak berhasil mengeksekusi, memetakan, dan memberikan vonis, memberikan kesimpulan bahwa siswa-siswa kita yang ada di dalam kelas ini sebagian besar adalah siswa inklusif. Ya, dan harus bisa berani berkonsultasi secara internal, ya tidak perlu dipublis, bahwa kalau dia sudah mulai hiperaktif, kalau dia sudah mulai melunjak sana sini,
harus menghadirkan praktisi, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memvonis karena kita tidak punya kapasitas untuk menyimpulkan atau memvonis sendiri bahwa anak ini sedang apa dan latar belakangnya apa. Di teman-teman para penggerak, para calon guru penggerak atau guru penggerak yang sudah lulus pasti sudah tahu nih bagaimana mengidentifikasi karakter, psikologi, latar belakang, akar masalah dan lain sebagainya. Dan ingin saya bilang bahwa apa ya? Saya bilang ini karena sulit menyebutnya ya. Kadang anak kita di dalam kelas itu autis, Bapak Ibu. Ya, ini kata yang agak sulit ya untuk dibilang. Tapi itulah yang terjadi. Ya. Nah, kalau sudah pada taraf autis, hiperaktif, dan berarti inklusif. Nah, tapi kita kan tidak pernah berani memvonis. Kita menganggap mereka sama dengan yang lain. Nah, pendidikan inklusif itu sebenarnya kita identifikasi dulu. Ya, bukan hanya dalam level pengetahuan, psikologi belajar secara internal. Bukankah kita tahu ada internal, ada eksternal? Kita hanya mampu nangkap yang eksternal aja, yang visual aja. Nah, pendidikan inklusif itu sebenarnya harus ada praktisi yang harus berkunjung ke sekolah, disediakan untuk menilai atau bahkan sampai lanjutnya, ini saya bicara langit ya, minta maaf Habibie. Langit itu punya idealnya. Praktisi sekaligus psikolog dan psikiater. Jadi seperti yang terjadi di SLB, kalaupun anaknya yang tidak bisa diatur bahkan apa namanya kategori mentalnya berlebihan ya, kita harus sikapi dengan bukan pendidik kita sebagai, kan kita tidak banyak dibekali itu dengan kemampuan psikolog ya. Kebetulan saja kita bisa mendiami, tapi beberapa kasus tertentu kita harus mengidentifikasi apakah kenakalannya ini kenakalan bawaan atau yang dibuat-buat atau memang dari sananya. Itu memang sangat penting ya, karena saya belajar di teman-teman, saya banyak belajar juga dengan teman-teman di SLB. Bahkan itu ada inklusif ganda. Ya, jadi satu hambatan belajar yang dia punya dua kelemahan. Misalnya karena dia lambat menangkap mata pelajaran, kemudian ada respon yang karena sel motoriknya tidak bekerja, dan itu kita hanya vonis orang biasa, hanya memvonis bahwa oh dia ini karena lingkungannya, karena keturunannya, karena orang tuanya, padahal bukan itu. Memang ada terjadi sesuatu di dalam internal dia yang kita tidak bisa atasi sebagai guru biasa. Nah itu kalau sudah seperti itu berarti pembelajaran apapun yang kita standarkan ke dia tidak akan mengena, kecuali apa namanya, cukup kita amankan saja, tenangkan saja, dan kita juga tidak bisa menolak kan bahwa ada yang berbeda di dia dengan teman-teman yang lain. Jadi ya itu yang saya ingin tambahkan, bahwa ingin membantu ya, bukan ingin menggurui, tapi paling tidak teman-teman harus masuk ke pembahasan tentang pendidikan inklusif itu, bahwa ada vonis-vonis tertentu yang minta maaf sangat ekstrim begitu, tapi ya kita harus sampai ke sana supaya bisa memetakan. Kalau tidak, kita hanya mampu sampai selamanya. Misalnya ada vonis terakhir tuh, misalnya sampai terakhir karena dia sakit tidak bisa diatur, sampai mau mendekati lulus kelas 6 dia tidak bisa membaca dan menghitung. Dan ini vonis ini terlalu sakit, misalnya bodoh dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dia punya hambatan internal yang kita guru biasa tidak bisa mendalami. Butuh psikiater, butuh psikolog. Nah, itu yang terjadi. Kira-kira seperti itu Pak Jalis ya dan teman-teman. Minta maaf ini. Nah, Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. ini diskusinya semakin menarik, Pak. Jadi saya sendiri memang di siswa kami itu ada yang seperti itu, Pak. Jadi ada yang memang ganda juga ya, Pak. Dari pemahaman untuk kognitifnya lambat, ya. Lalu hiperaktifnya itu yang seperti pertanyaan tadi dari Pak Guru dari Riau, itu aktifnya bermain, lalu untuk daya tangkap kognitifnya itu lambat. Ya itu mungkin yang dijelaskan tadi ya, saya baru paham ini memang itu kita sebagai guru reguler sepertinya kita memang agak kendala ya, memerlukan yang memang kalau dibilang tadi bahasanya agak ke langit, dan memang itu memang benar adanya. Karena saya rasa bahwa bukan di SLDLB aja yang memang menangani itu. Kita punya siswa itu ada sebenarnya yang seperti disampaikan Pak Udi tadi, tapi kita sendiri tidak menyadari itu. Bahkan
kita seperti yang beliau sampaikan ya kita amankan sajalah. Karena memang sudah di dalam kelas tidak mungkin kita tolak ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita diskusi ini semakin terbuka dan menarik terkait dengan problematika yang kita hadapi ya. Bahwa karakteristik memang berbeda. Tapi kalau berbedanya masih normal ya kita masih mungkin bisa menangani kalau dalam taraf hitungan normal. Tapi kalau sudah seperti kejiwaan yang seperti beliau sampaikan tadi memang ada itu. Pasti ada di lingkungan sekolah kita. Ya, Ada minta Pak. maaf Pak Jalil, saya potong ya teman-teman. Jadi tidak boleh ada istilah ketidaknormalan gitu ya. Jadi ini pasti kita inklusif ya. Buat buat bocorannya begini Pak Jalis ya. Kalau di pendidikan inklusif itu kan dia minor ya, punya hambatan belajar, itu inklusif Pak. Bapak Ibu jangan lupa satu lagi, kalau misalnya dia masuk dalam kategori indigo ya, terlampau cerdas, itu juga inklusif Pak. Hmm. Jadi teori pendidikan inklusif itu bukan wah dia pintar sekali. Tidak, kalau dia lebih pintar sekali itu inklusif, Pak. Begitu ya. Jadi kalau dia lampaui kecerdasan terlalu bertanya sesuatu lalu dia bisa menjawab itu inklusif juga. Jadi ini mungkin pemahaman pendidikan inklusif mungkin kita bisa lengkapilah belajar. Makanya ini saya bersyukur ya dapat komunitas belajar kita lewat belajar begini kita bisa sharing ya. Tidak tidak apa namanya harus saling menggurui. Mungkin kita terus akan jangan berhenti belajar supaya bisa berbagi terus. Terima kasih Pak Jales, minta maaf Ya, kawan-kawan. sama-sama Pak. Makasih Pak. Dikembalikan mungkin tadi Pak Abu punya pertanyaan. Pak Abu masih di sini ya, Pak Abu. Pak Abu punya pertanyaan tadi terkait problematika siswanya itu, problemnya. Saya pikir bahwa itu mungkin persoalan identitasnya ya harus jelas di sekolah, Pak. Jadi itu dikembalikan ke pihak sekolah. Dalam hal ini Bapak juga, itu harus dilihat identitas dari siswa tersebut ya terkait dengan apa namanya problematika yang dihadapi oleh Pak Abu tadi. Dan saya pikir mungkin tidak mesti dijawab oleh narasumber ya, karena itu terkait identitas yang dihadapi oleh Bapak di satuan pendidikan Bapak di sana. Ya, mungkin perlu identifikasi lebih lanjut terkait dengan identitas siswa tersebut dulu. Seperti itu. Ya, Ibu narasumber dan Pak Ical, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang lain pertanyaan Bapak Ibu atau diskusi lainnya, silakan. Dikembalikan ke Ibu moderator. Masih unmute, Bu. Mute mic-nya. Pak Ketua masih monitor kah? Masih Bu, masih Bu, masih Pak. Ya. Ibu Indi, silakan Bu Indi. Ini mic-nya, Bu Indi. Oh, sebentar. Ya, Ya baik, satu pertanyaan lagi untuk sesi kedua diskusi malam ini. Mari Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi. Sudah tidak ada? Ya, mungkin kita cukupkan pertanyaan kita ya Bapak Ibu ya. Ya cukup Bu. Ini semuanya nih para ustadz ini ahli semua Bu, rahmatan lil alamin. Oh iya, dari materi tadi dari Pak Rizal sama Bu Maya, semuanya kita pahami ya Bapak Ibu ya. Kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sapa dulu Kepala BP, Bapak Dr. Lamansur SPD MPD. Mohon maaf Bapak, masih ada di sana? Halo? Bapak Kepala BGP masih ada di
Sepertinya sudah lockout, Bu. Iya, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu malam ini. Walaupun dalam keadaan virtual, kita bisa belajar berbagi untuk kepentingan murid-murid kita yang berprofesi belajar Pancasila. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, saya beri kesempatan dulu kepada Ibu Maya dan Bapak Rizal untuk menyampaikan closing statement-nya. Silahkan Ibu Maya, dilanjutkan oleh Bapak Rizal. Monggo Bu Maya duluan. Ya, terima kasih Bu Win selaku moderator. Ya, kalau dari saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, baik itu pemimpin dalam pengelolaan aset, pemimpin dalam pengelolaan program, bahkan pemimpin dalam pengambilan keputusan. Nah, itu dibutuhkan bagaimana kompetensi yang ada yang harus wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pastinya bagaimana dibutuhkan seorang pemimpin, bagaimana berpikir berdasarkan aset. Jadi ketika dalam melakukan ingin membuat satu program atau membuat satu menentukan sesuatu hal, berarti yang paling penting jangan melihat masalahnya, tetapi bagaimana kita bisa melihat apa yang menjadi potensi atau apa yang menjadi kekuatan kita. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Bu Win selaku moderator pada webinar malam hari ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Monggo dilanjutkan oleh Bapak Rizal. Ya, baik. Terima kasih Ibu Winarti. Di sahabat saya, mudah-mudahan ini bukan seri webinar yang terakhir. Nanti kita akan jumpa lagi di seri-seri yang berikutnya. Ya, bagaimana Pak Jalis ya? Ini saya rekomendasikan ini kita akan the next webinar di seri-seri yang akan datang. Ya, mungkin dari saya hanya mengingatkan pada kita semua, wabil khusus guru-guru PAI, kita diberi satu kompetensi, yaitu kompetensi kepemimpinan yang sudah wajib melekat di diri-diri guru PAI. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan bahwa guru PAI itu memang memiliki kompetensi kepemimpinan, sehingga saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Maya, berpikir positif, berpikir berbasis aset. Kita boleh mencontohi ketua KKPI kita bahwa dimanapun beliau berada dengan aset apa yang dimiliki selalu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, wabil khusus murid dan murid. Dan ini patut kita teladani, luar biasa. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal dan Bu Maya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kita pada malam hari ini adalah guru merupakan bagian daripada orang-orang penting yang terlibat dalam desain masa depan anak-anak kita. Menuntun adalah salah satu tugas kita. Di samping mengajar, melatih, mendidik, dan membimbing murid-murid kita sekolah dengan beragam karakteristik. Oleh sebabnya, kita pun diharapkan bisa meragamkan cara dalam memperlakukan mereka. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah kami bagikan linknya di kolom komentar. Semoga komunitas KKG PAI Provinsi Maluku tetap jaya dan tetap menyajikan forum-forum ilmiah sebagai wadah untuk tempat diskusi dan berbagai praktik-praktik baik
oleh para guru-guru PAI di Provinsi Maluku. Dari ruang host, saya Winarti undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.